memang ada keputusan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Ya, dan insya Allah mungkin ya lebih cepat lebih baik dalam waktu minggu ini kami upayakan. Kami dari tim penasihat hukum sangat meyakinkan dengan adanya bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, kami yakin 1.000.000% klien kami tidak bersalah. Nah, di sini kan kita lihat nih peran-peran mereka-mereka yang memberikan suatu informasi. Kadang informasinya ini juga memberikan suatu impact yang menjadi blunder. Hampir 2 minggu sudah Peggy Setiawan meringkuk lesu di balik jeruji besi. Hari demi hari kondisi Peggy pun terus menurun drastis, lantaran harus menjalani hukuman dengan berat hati. Seperti yang diketahui sebelumnya, Peggy telah diamankan pihak kepolisian Jawa Barat pada tanggal 21 Mei 2024 lalu karena diduga sebagai dalang atau aktor utama dari tewasnya Vina dan Eki yang penuh dengan cerita pilu. Walaupun begitu, Peggy tidak akan tinggal diam dan menerima begitu saja dugaan serius yang disangkakan kepadanya. Pasalnya, Peggy dan puluhan kuasa hukumnya tengah berancang-ancang untuk mengajukan pra-peradilan demi membersihkan nama baiknya. Tak main-main, salah satu dari 70 pengacara Peggy Setiawan pun membeberkan kalau upaya pra-peradilan ini akan diajukannya dalam hitungan hari. Lantas, seperti apa Tommy Triyunanto menanggapi aksi yang tengah dipersiapkan tim pengacara Peggy dari kacamata hukum? Serta, sudah sampai manakah pula persiapan 70 pengacara Peggy dalam mempersiapkan proses pra-peradilan? Kemarin rapat ya bersama seluruh tim penasihat hukum Peggy Setiawan, memang ada keputusan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Ya, dan insya Allah mungkin ya lebih cepat lebih baik dalam waktu minggu ini kami upayakan. Gugatan pra-peradilan ini kan secara aturan itu untuk menguji ya apakah penetapan tersangka dan penahanan ya itu sah atau tidak. Nah, termasuk penangkapan juga ya. Nah, jadi nanti akan diuji apakah penetapan tersangka dan penahanan ini sah atau tidak. Ya, terutama penetapan tersangka. Kita tetap ambil jalur pra-peradilan. Ya, kita berharap sih supaya nggak sampai pra-peradilan Peggy sudah bebas. Tapi kalau memang harus menempuh jalur pra-peradilan ini, ya kita akan lakukan jalur pra-peradilan. Kita akan bekerja secara profesional, bekerja keras semaksimal mungkin agar Peggy Setiawan harus bebas. DPO itu kan namanya Peggy alias Peron. Dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Polda Jawa Barat ya, yaitu namanya Peggy alias Peron, rambutnya keriting, kemudian tinggi badan 160, umurnya pada tahun 2016 itu 22 tahun, dan tahun 2024 itu umurnya 30 tahun. Tinggalnya di Desa Banjarwangunan. Nah, faktanya yang ditangkap Peggy Setiawan ini, dia kan rambutnya tidak keriting. Umurnya kan 27 tahun, tidak 30 tahun sebagaimana ditetapkan di DPO ya. Kemudian tinggalnya itu di Kepongpongan, bukan di Banjarwangunan ya. Jadi sangat beda ya. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa ini Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam DPO. Ini pun juga harus jelas. Jelas kalau memang dia bukan pelakunya, ya lakukan upaya hukum, kan bisa dilakukan pra-peradilan atau nanti harus berjuang lah bahwa dia memang bukan pelakunya. Lakukan upaya hukum, lakukan pembelaan, ya, tapi berdasarkan fakta, ya, fakta yang konkret dan jelas. Kami dari tim penasihat hukum sangat meyakinkan dengan adanya bukti-bukti yang sudah kami dapatkan,
kami yakin 1.000.000% klien kami tidak bersalah. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Putusan pengadilan atas nama 8 terdakwa yang sekarang sudah menjalani hukuman, sudah terpidana, ya, sudah inkrah, itu dalam dakwaannya itu tidak ada menyebut keterlibatan Peggy Setiawan. Yang ada adalah Peggy alias Peron. Tetapi yang saya tekankan di sini bahwa ya seseorang dijadikan tersangka lalu ditetapkan sebagai DPO, bahkan sekarang ini ditahan ya, tangkap. Tentunya ini sudah melakukan proses yang namanya verifikasi dan sudah dipastikan bahwa ini adalah pelakunya. Berdasarkan apa? Berdasarkan adanya saksi tadi, alat buktinya cukup, semua sudah dilalui dengan secara cermat, tentunya pihak kepolisian baru bisa melakukan penangkapan. Saya juga mendengar ada orang di media, saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di suatu tempat lain, ya di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Ini kan kalau kita lihat DPO-nya sendiri kan sudah banyak kejanggalan juga. DPO sampai tertangkap nih, dia memasukkan KTP, memasukkan ijazah. Nah ini ada apa sebenarnya? Kan nggak mungkin seorang yang tidak ada tidak punya kepentingan terhadap apa yang dia lakukan, kan tidak mungkin yang merubah suatu nama, tidak merubah identitas, kan seperti itu. Ini kan sudah kita lihat di sini ada satu hal yang janggal ya menurut saya. Nah ini harus dibuktikan juga. Terlepas dari langkah pra-peradilan yang akan diupayakan oleh pihak Peggy Setiawan, pada hari ini, aparat kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap Saka Tatal terkait penangkapan Peggy Setiawan. Pasalnya, belum lama ini, Saka sempat mengaku dimintai informasi soal Peggy dari sosok yang menyebut dirinya berasal dari satuan kepolisian. Dan parahnya, dalam kesempatan itu, Saka Tatal menyebut ia ditunjukkan sebuah potret pria yang jauh berbeda dengan sosok Peggy Setiawan. Sebenarnya, agenda pemeriksaan Saka itu merupakan panggilan kedua. Karena diketahui, Saka telah terlebih dulu mangkir pada pemanggilan pertama dengan alasan yang cukup memilukan, yakni tidak memiliki ongkos guna berpergian ke kantor polisi. Memang Saka ini nggak mampu untuk biaya ke Bandung aja nggak punya kan, biaya ke Bandung. Harusnya pihak kepolisian tahu ini terpidana dan udah menjalani masa penjara, harusnya dijemput, gitu. Nggak usah diundang-undang kayak biasa gitu. Ya, namanya orang trauma, dibayar ke kantor polisi dia nggak mau kan, misal dia pernah mendapatkan kejadian-kejadian seperti trauma, betul kan? Lantas, kesaksian apa yang nantinya akan diberikan oleh Saka Tatal kepada aparat kepolisian? Serta seperti apakah pula persiapan Saka Tatal yang kali ini telah menggandeng pengacara Farhad Abbas dan Krisnamurti? Nah, besok itu adalah pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait terhadap penangkapan Peggy ya, penangkapan Peggy. Ya kan, ya mungkin standar kali ya, kan yang akan ditanyakan oleh penyidik sejauh mana ketahuannya Saka dengan terhadap Peggy itu sendiri. Sekitar itu. Nah, di sini kan kita lihat nih peran-peran mereka-mereka yang memberikan suatu informasi
kadang informasinya ini juga memberikan suatu impact yang menjadi blunder, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti polisi ini udah punya 3 foto DPO ya? Udah. Peggy Setiawan nggak ada. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi Peggy itu beda jauh sama yang dipoto di HP kepolisi itu. Sangat wajar. Kenapa saya begini? Pertama kali DPO itu tidak ada sketsa wajah, hanya ciri-ciri. Karena para terpidana itu tidak mau memberikan yang sebenarnya. Ya, kita kan nggak tahu mereka kenal atau tidak. Kemudian polisi menemukan seseorang yang mengatakan bahwa Peggy itu yang ini. Di cross check lah kepada Saka. Ternyata bukan itu, ya katanya. Kan jadi sini pertanyaannya apakah Saka mengenal atau tidak. Kemudian Peggy yang sekarang ditangkap itu tentunya setelah dikembangkan oleh kepolisian berdasarkan data-data diri, maka ditemukanlah orang ini. Apalagi ditemukan juga sepeda motor yang diduga terlibat dalam kejadian itu. Ya. Oleh karena itu kita sudah mengumpulkan bukti-bukti surat tersebut sebagai bukti-bukti untuk mengajukan hukum, dan pertimbangan majelis hakim yang mengatakan bahwa terdakwa 3 DPO itu punya peran penting dalam. Kalau saja waktu itu dikatakan DPO-nya tidak ada, kenapa DPO itu ada fotonya dan diperlihatkan kepada Saka? Kenapa para komentar-komentar mengatakan yang namanya Andi, yang namanya Dani semua nggak ada fotonya? Kalau nggak ada fotonya, nggak ada orangnya, ngapain dibuat cerita halusinasi sehingga membuat Saka terhukum 8 tahun penjara walaupun menjalani 3 tahun 8 bulan? Ya, sebenarnya di sinilah kita minta sebenarnya pihak polisian, Kapolri sudah waktunya memperbaiki hal ini. Ya, kalau yang dilaporkan selama ini benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, maka sebenarnya tidak hanya Kapolri yang menjadi sasaran kita, ya menjadi perhatian kita. Pengadilan pun ini menjadi pertanyaan, ya kan? Meskipun ada kesalahan di pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah gitu. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus ini ada Vina, ada Jika Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah gitu. Itu loh, itu poinnya gitu. Jadi apakah betul polisi salah? Mari kita lihat. Kita juga, saya tidak berani menuduh terlalu prematur kan, mendahului kan. Tak dapat dipungkiri, upaya pra-peradilan dari Peggy Setiawan dan pemanggilan Saka Tatal memang menambah sejarah panjang dari panasnya perkembangan kasus tewasnya Vina. Apalagi baru-baru ini seluruh jagat media sosial pun dibuat geger pula dengan kemunculan potongan rekaman CCTV yang satu persatu mulai membanjiri dunia maya. Hal itu lantas memancing perdebatan panjang. Pasalnya, bila benar terdapat CCTV di beberapa titik TKP, mengapa rekaman itu bisa luput dari pemeriksaan polisi 8 tahun yang lalu? Serta mungkinkah munculnya CCTV tersebut dapat menyibak tabir gelap yang menyelimuti kasus tewasnya Vina? Kita harus pastikan dulu ya, jangan cepat-cepat percaya, tapi juga jangan diabaikan. Ya, kita sebenarnya para ahli multimedia itu siap untuk menguji, karena ini supaya apa? Mempercepat kasus ya. Kan kasus ini tampak agak kelamaan gitu kalau menurut saya, lebay gitu, dipanjang-panjangin gitu ya, udah hampir sebulan ini kasus ini. Nah, kemudian muncul orang baru, muncul lawyer baru, tiba-tiba muncul ada gerombolan apa terus ya saling debat. Nah, CCTV itu termasuk sebenarnya alat bukti yang sangat bisa dipertanggungjawabkan dengan syarat kalau sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 dan pasal 6 itu apa? Itu harus asli. Nah, makanya perlu dicek. Ya, kenapa saya tadi bilang harus dicek keasliannya? Apakah ini memang integritasnya masih sama? Apakah ini memang berasal dari dulu rekaman yang lama? Karena apa? Kalau kita cek juga, sebenarnya dulu kan pernah diungkap ada CCTV ini, ya kan? Pada sidang bulan Februari tahun 2017. Cuman kan tidak ditindaklanjuti waktu itu.
ya gitu katanya CCTV-nya gelap lah atau apalah. Saya waktu itu juga sempat geleng-geleng kepala ya dengar ada kesaksian kalau CCTV gelap tidak ada orang yang bisa meriksa ya. Come on ya. Kalau menurut saya ini cukup kuat sekali ya buat suatu pembuktian. Dan yang kedua adalah saksi yang benar-benar saksi mahkota. Saran saya begini, cepat tindak lanjuti ya tangkapan layar ini. Saya dengar sih kepolisian sudah menindaklanjuti. Dengan cara apa? Ungkap dari kemarin yang memposting pertama, akun-akun TikTok itu diperiksa dulu ya. Mereka dapat itu dari mana? Apakah mereka kumpulin sendiri atau ada yang memfeeding mereka, ada yang mengirim mereka? Lah, kalau ada yang mengirim mereka perlu dicek motifnya apa. Memfeeding itu jangan-jangan ini upaya promosi juga gitu ya dari sesuatu yang hal. Tapi kalau saya sebenarnya sangat berharap kalau CCTV itu memang ada dan itu dulu sempat disimpan, artinya bukan kemudian sekarang masih ditunggu dicari ya. Kalau sekarang dicari ya percuma, udah pasti hilang. Kalau bukti-bukti CCTV kan saya baru dapat dari sosial media aja, yang banyak yang mengirimkan ke kami gitu. Akhirnya ya tadi Bapak memberikan statement atas itu. Ya kalau memang itu bisa dijadikan alat bukti tentu harus melalui uji digital forensik dulu. Jadi kan dari digital forensik itu nanti bisa tahu apakah waktunya betul-betul pas hari kejadian ataukah tidak, ataukah ada 11 orang tersebut, ataukah orang tersebut yang ini itu kan jadi bisa tahu nanti gitu setelah ada uji digital forensik. Itu tadi kita sudah bicarakan semua internal kuasa hukum mengenai ini ya. Kalau masyarakat mempunyai bukti-bukti ya silahkan aja gitu, berikan itu semua bukti secara jelas, secara detail kepada pihak kepolisian yang jadi kasus ini juga jadi terang benderang gitu. Kita sih tim kuasa hukum ya senang-senang aja kalau memang itu buktinya kuat. Tentu ya harus melalui uji digital forensik dulu. Kalau cuman katanya ya kita nggak bisa lah. Saya melihatnya CCTV itu karena baru keluar, ya itu kan kasus sudah lama dan ini baru keluar, baru beredar, jadi saya juga ragu ya apakah CCTV itu CCTV yang memang benar-benar peristiwa Eki atau bukan ya. Meskipun terlihat memang kayak seperti ada perempuannya ya, dipukulnya memang ada kan, tetapi apapun itu ya CCTV ini ya, rekaman CCTV ini yang saya dapat nanti besok pada saat saya ke Polda Jawa Barat di penyidik ya akan kami sampaikan kepada penyidik. Silakan untuk dianalisa, untuk diselidiki apakah benar CCTV itu CCTV kasus pembunuhan pada tahun 2016 ya korban Vina Eki. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.